Jadi Islam adalah agama pertama yang masuk Indonesia. Silakan berbeda pendapat, pakai argumen, pakai bukti, pakai fakta. Saya punya fakta. Saya baru nonton itu film di Netflix, Ancient Apocalypse gitu ya. Ini tentang sejarah-sejarah di masa lalu. Sejarah kita ini relatif agak dimudahkan ya dengan penulisan-penulisan karena mungkin ketika itu pengetahuan terbatas, carbon testing dan tes-tes untuk melihat artefak di masa lalu itu terbatas. Tetapi yang ada menarik itu kalau kita lihat di serial Netflix ini, salah satu yang ditonjolkan peradaban masa lalu yang cukup jauh dan panjang itu adalah di Gunung Padang. Ya, bahwa itu mungkin semacam punden berundak dan semacam istana atau ketika di zaman es, ya ada terjadi insiden di zaman es beberapa ribu tahun yang lalu ya, mungkin 10.000 tahun lalu atau 9.000 sekian tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat kan banyak sekali artefak kita yang menunjukkan bahwa kita ini adalah peradaban yang sangat tua. Ya, misalnya di Goa Leang-Leang, lukisan-lukisan purba itu diduga atau diakui mungkin sampai 40.000 tahun usianya. Ya artinya sejarah keberadabannya kan sudah sangat panjang. Kalau itu lukisan yang diakui sebagai 40.000 tahun kan berarti zaman itu orang kita udah bisa melukis atau menggambar di dinding-dinding goa gitu ya, seperti yang ada di Maros itu. Nah sementara kita lihat di belahan-belahan bumi lainnya menganggap mereka juga yang paling tua kan, tentu saja. Saya termasuk yang berpendapat bahwa peradaban kita di Nusantara ini sangat tua. Di Indonesia ya? Ya di Indonesia di masa lalu. Jadi bukan hanya dimulai pada abad keempat atau berapa sebelum Masehi gitu ya. Tapi udah puluhan ribu tahun, bukan lagi ribuan gitu. Gimana itu menurut Anda? Oke, sekarang kita menggunakan timeline, tentu ada alat ukurnya. Ya kan? Saya berpegang kepada Bernard Grun yang menulis buku Timetable of History 1894. Alat ukurnya adalah kapan manusia keluar dari goa. Kita menjalani kehidupan cave life. Sebelum cave life, saya pribadi dan saya mengimbau juga nggak bisa kita masukin itu wilayah kitab suci. Wilayah sains sampai dengan cave life. Nah, cave life yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Jadi di situ kata Bernard Grun, manusia keluar goa 9.000 tahun lalu. Dia bilang, yang pertama adalah di goa Khatal Khuyuk, Turki Tengah. Itu yang pertama keluar. Lalu kemudian Ain Ghazal. Ain Ghazal itu adalah di Palestina. Bahkan umumnya kalau orang sudah keluar gua, dia langsung membentuk river basin community, kehidupan di pinggir sungai. Turki juga begitu, orang-orang di Khatal Khuyuk. Tapi orang Ain Ghazal enggak, dia langsung bikin kota. Kota itu dinamakan Java. Jadi kalau kita lihat di internet ada JavaScript, itu maksudnya Java Ain Ghazal. Oke? Nanti kita akan ketemukan Java yang ada di sini. Kita lanjut dulu, ini kita tinggal. Kehidupan gua Indonesia itu yang meninggalkan jejak paleontologi itu adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan NTT. Lain nggak ada. Guanya tidak ada ragam hias. Seperti gua-gua di Pulau Jawa ini nggak ada ragam hias. Termasuk 11 gua di Jakarta nggak ada. Nah kita mulai dengan Gua Solo, Sumatera Barat. Ragam hias Gua Solo itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa mereka sudah mengenal konsep leadership. Sudah di Solo. Kemudian gua di Bangka itu geometrikal, garis-garis semua. Tapi garis-garis itu menggambarkan dia sudah mengenal konsep tentang kekuasaan yang maha tinggi. Ini ada garis begini langit, ini tangan menjawil nggak nyampe-nyampe. Itu gua Bangka.
Kalau Gua Batu Raja di Sumatera Selatan dan banyak juga di Maros, Leang-Leang atau di NTT itu salam. Yang dalam bahasa gua disebut tabe. Tabe ini bukan bahasa Belanda. Tabe ini adalah saat artinya salam. Orang Belanda bilang an historische vraag. Satu pertanyaan sejarah. Bagaimana dia berkomunikasi bahwa ini artinya tabe. Bagaimana kata tabe itu dikenal di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan NTT. Ini artinya salam. Keistimewaan dari ragam hias di Gua Maros itu adalah tangannya itu indah sekali. Dia buat tangan wanita itu indah sekali. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan gua-gua Kalimantan. Gua Kalimantan inilah yang mengilhami Aristoteles abad keempat untuk menghentikan dominasi Alexander the Great di Egypt. Dia bilang, Alex, kau pergi ke negeri ujung timur. Baru kau mengerti tentang konsep-konsep energi. Kata Aristoteles. Alexander the Great sampai India dia meninggal. Karena sakit. Apa hebat? Irak dong. Ah? Alexander the Great meninggalnya di Babylon. Oh, di Babylon, oke. Dia meninggal di Babylon. Dalam rangka menuju ke India. And then, dan bukan India tujuan akhir, tapi Indonesia. Karena pelayar-pelayar Arab menyebut negeri ini adalah Al-Masyriq Sarkiyah, negeri timur yang paling timur. Lalu Aristoteles menggunakan istilah negeri yang paling ujung timur. Kenapa? Karena di sini tarian gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan tubuh, gerakan mata para penari kita ada kontraksi dengan sistem energi alam. Aristoteles menggunakan istilah dewata. Nah, konsep dewata Yunani dengan konsep dewata India berbeda. Nah, disitulah kita mencari energi bagaimana orang-orang Indonesia pada zaman itu telah bisa melakukan kontak dengan konsep-konsep energi di alam itu. Dan di situ digambarkan 3 orang penari indah sekali sudah berbusana di salah satu gua Kalimantan. Dia menjinakkan hewan buas. Hewan buas termangu di depan dia yang lagi menari. Bagaimana itu kalau tidak ada kontak antara itu? Bagaimana membuat kontak itu? Itulah Aristoteles bilang kau harus pergi ke Indonesia. Belum ada nama Indonesia. Negeri di timur. Negeri di timur, kau harus pergi ke situ. Itu jawaban saya tadi. Khusus mengenai Gunung Padang. Gunung Padang itu peradaban Peru, Inka. Karena kita lihat di puncak Gunung Padang itu ada pemakaman bujur sangkar, batu-batu disusun bujur sangkar, luas sekali, seluas lapangan basket. Kemudian ada yang circle lingkaran, di tengahnya ada monument stone. Kalau yang bujur sangkar itu adalah Machu Ucicus Incanan, kuburan pria Peru. Kalau yang lingkaran itu Paquita Ucicus Incanan, kuburan wanita Peru. Itu yang ada. Lalu bagaimana orang menerbitkan kata piramid di sekitar Gunung Padang? Piramid ini ada di Tapanuli, ada di Gunung Padang, ada di Jakarta, ada di Luwu. Kalau yang di Tapanuli dia bilang Kamang. Di Sumatera Barat ada Kamang kan, dekat Solo. Kamang. Kemudian di Jakarta Kemang. Di Gunung Padang piramid dia sebut. Kemudian di Luwu dinamakan Tiwaniku Masamba. Lain lagi. Ini adalah batu alami segitiga, tinggi kira-kira 4 meter. Luas bidang di bawah sekitar 20 meter persegi atau sekitar itu. Lalu ada lubang alami juga, itu tempat penyimpanan mayat. Ya, seperti di Giza. Ya, itu tempat penyimpanan mayat. Itu yang ada di Cianjur, bukan persis di Gunung Padang. Makanya dia cari piramid itu. Ya sudah digusur, mungkin menghalangi jalan karena modernisasi, digusur. Kemang di Jakarta bukan pohon mangga, kemang itu ini.
Tiwaniku Masamba kalau kata orang-orang Luwu. Nah, itu komentar saya. Karena bukan apa, peradaban Indonesia cukup hebat. Karena bagaimana orang Maya sebagai migran pertama datang ke sini, dia membawa konsep ketuhanan yang dinamakan Ahu Afiki. Saya tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu apa-apa. Bandingkanlah dengan konsep yang digelar di Gua Bangka. Bahwa nenek moyang kita hebat, tidak perlu dibantah. Bahwa Socrates, Aristoteles menganjurkan Alexander the Great pergi ke sini untuk belajar tentang itu, energi, tidak perlu dibantah. Itu fakta semua. Kalau sekarang kayak begini ya, kalau orang betul bilang rada-rada geblek gitu ya, itu saya nggak mau bahas karena kita lagi bahas zaman dulu, ya kan? Zaman dulu kita bahas. Zaman dulu hebat. Anda bisa bayangkan pelbagai peradaban besar di dunia semua kemari. Kalau kita orang nenek moyang kita geblek, ngapain? Itu nanti di semua zona-zona ekonomi pangkalan-pangkalan kapal, orang jadi gunjingan, mau kemana ente? Mau ke Indonesia? Jangan, orangnya geblek. Pasti dicegah. Tetapi mengalir semuanya. Kemudian setelah Maya datang orang Egypt. Setelah orang Egypt datang orang-orang Afrika yang berbahasa Swahili. Sampai abad kelima lalu datang orang Asia Barat. Itulah Palestina. Kudus. Kota Kudus. Orang-orang dari rumpun bangsa Hyksos, Babylon tadi disebut, Irak, Palestina, berdekatan dengan itu daerah-daerah Urduniyah, Jordan, itu kemari. Tidak ada yang bisa bantah Mataram II itu didirikan oleh Panembahan Senopati. Panembahan itu panggilan kehormatan untuk orang-orang Palestina. Menara Kudus itu adalah Palestina. Kudus adalah Palestina, nama Palestina, orang Palestina Kudus. Tapi kalau dia orang berkedudukan pakai Panembahan. Dari kata Quds. Al-Quds, Kudus. Jadi ini yang kita salah. Sejarawan Indonesia dan arkeolog Indonesia, dia tidak bisa membuat timeline kedatangan migran-migran. Nggak bisa. Jadi kalau kita bicara Palestina, jejaknya ada. Tabut di Sumatera, perayaan Tabui. Iya. Di Sumatera Barat, di Bengkulu. Itu tidak bisa dibantah. Tabui itu tabui atau tabut, bahasa aslinya adalah bahasa Palestina yang artinya kotak dari kayu tempat menyimpan kitab suci. Nggak bisa dia bantah. Itu kapan? Abad kelima. Dia nggak bisa bantah itu pengaruh Palestina. Di sini nggak ada, yang ada India. Tapi kan kita belum pernah dengar ada pepatah daerah yang menggunakan bahasa India. Apuce ham jawab denge. Kiap jantahe. Kan nggak ada orang ngomong begitu. Bahasanya mungkin zaman itu Sanskrit itu, Bang. Sanskrit itu adalah bahasa dari orang-orang Arya yang bertinggal di Asia Tengah berbatas dengan India, bukan India. Saya lihat memang ada pengaruh India sih, pasti ada lah ya. Apa misalnya? Kalau kita lihat dari beberapa penemuan ya di Sungai Musi atau di beberapa tempat, itu misalnya tentang arca-arca Siwa Parwati di lotus pedestal dari batu granit, itu di abad ke-6 ke-7 udah ada. Oke. Tapi nama-nama itu kan nama-nama baru, bukan aslinya dia ada mereknya namanya itu. Arca-arca di Indonesia, bahkan Candi Panataran, Candi Sukuh, itu Maya. Maya dari dia Anda bilang tadi jenis bebatuannya, Maya. Itu yang orang lalai. Jadi semuanya India, diper-India sejarah Indonesia. Kenapa enggak justru kita sendiri? Maksud saya bukan dari India, bukan dari Maya, tapi ya memang dari kita sendiri. Oh iya, yang mengerjakan orang kita. Tapi kan seperti misalnya Borobudur, Samaratungga. Samaratungga kan diartikan orang. Seseorang bernama Samaratungga berarti ada KTP-nya. Atau ada paspornya ini orang. Bukan. Samaratungga adalah orang Samarkand, ahli desain. Itulah yang membuat Borobudur. Begitu. Tapi kalau misalnya di zaman itu
Samarkand itu kan sudah masuk pengaruh Islam ya. Oh sudah. Kan sudah ada sepupunya Nabi yang masuk ke Samarkand. Ada. Dan pada abad ke berapa? Mungkin abad ke-7 ke-8 ya. Iya. Dan hampir itu 100 tahun kemudian kalau misalnya itu dari sana. Iya, orang-orang Samarkand itu pertama dia itu berdekatan dengan Armenia. Jadi secara linguistik orang-orang Samarkand itu banyak meresap kata-kata Armenia, termasuk Betawi kan perkataan Armenia artinya gerbang. Orang Samarkand datang kemari pada abad 8. Yang pertama datang kemari adalah orang-orang dari Amrat Oman, maksud saya membawa Islam, Amrat Oman dan Irak, terutama dari Fam Hamadi. Ada Fam Hamadi ada pasar Hamadi di Jayapura, itu ada. Ada Bukit Hamadi di Raja Ampat, ada. Jadi orang-orang yang datang membawa tauhid Islam. Tetapi syariat yang ajarkan kita adalah Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi, yang orang Betawi memanggil dia Mu'alim Teko karena ilmunya banyak. Dia mengarang 2 kitab. Satu berjudul Bahasa Betawi Baca-Bacaan, maksudnya doa. Satu lagi mengenai syariat, ajaran mengenai sembayang, bukan sembahyang, sembayang. Itu tawajuh dalam bahasa tasawuf. Itu artinya. Kemudian munakahat, kawin. Kemudian menyelenggarakan jenazah. 2 kitab ini oleh Raffles diketemukan di Selamba, bukan Salemba, Selamba, perkampungan orang Selam, orang Islam. Nah, dia sekarang tersimpan di British Library. And then Mu'alim Teko yang wafat 983 Masehi dan makamnya di Kapuk Teko, ada di Kapuk Teko, TPU Kapuk Teko, dan dalam 7 tahun terakhir telah jadi danau, bukan berair saja. Itu makam telah jadi danau, makam Mu'alim Teko, dan nama jalannya diabadikan sekarang. Nama jalan Mu'alim Teko somewhere di Pantai Indah Kapuk di Pik. Jadi ini orang tokoh-tokoh yang dia pengasas, orang yang mengajarkan orang Indonesia sembahyang, Mu'alim Teko. Mu'alim Teko ya. Nah, jadi Samarkand itu kaya. Tidak ada Silk Road tuh nggak ada. Orang Cina tuh biasa fotokopi, kopas biasa. Dulu disebutnya Silk Road, itu road to Samarkand. Dialah penghasil tekstil. Orang-orang Samarkand. Dulu istilahnya road to Samarkand. Iya. Jadi pengaruh Samarkand luar biasa. Kalau kita cerita, termasuk yang dari Wali Songo kan? Saya nggak tahu ya, karena saya tidak mengumpulkan cerita-cerita orang bisa sembahyang di atas pohon, orang jalan di atas air ya. Karena sekarang anak-anak sekarang dia bisa berselancar itu kan jalan di atas air ya. Kalau sembahyang di atas pohon, bagaimana kiblatnya? Karena dia ditiup angin kan goyang tuh pohon. Saya nggak memasuki wilayah itu. Saya memasuki wilayah yang jelas ekstensinya. Misalnya Mu'alim Teko itu biografinya termuat dalam ensiklopedia Persia. Karena orang Persia migran ke Indonesia, tidak semuanya mukim di sini, tapi ada yang kembali. Yang kembali dari mana-mana dikumpulkan untuk jadi ensiklopedia Persia. Nah, termasuk riwayat hidup Mu'alim Teko. Karena itu secara akademik bisa dibenarkan eksistensi Mu'alim Teko. Begitu, Pak. Di zaman itu mereka yang datang ke Indonesia sekarang ya, ke Nusantara itu karena laut ya. Dan karena perjalanan itu lebih banyak karena perjalanan di samudra atau di laut. Saya lihat penemuan koin-koin pada awal Islam itu menariknya ada di Tapanuli Tengah. Ya. Tapi bukan di Barus. Ya. Tapanuli Tengah di Kecamatan Badiri itu ya. Saya ada beberapa tuh sekitar 40-an koin. Iya. Dari abad pertama Hijriah. Iya. Jadi dari 96 Hijriah, 97. Jadi dari dinasti Umayyah. Ya. Ketika itu. Artinya interaksi dengan Nusantara ini dari Timur Tengah juga sudah banyak ya
di masa itu. Jadi bukan Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13 atau di abad ke-10, malah mungkin lebih awal. Jadi sebelum 651 persisnya Islam masuk ke Indonesia, itu ada dalam prasasti Kebon Raja Bogor. Kebon Raya. Dulu namanya Kebon Raja karena yang bikin Raja Sunda kan. Raffles kerjaannya bikin nama Ptoros spermum javanicum tahun berapa dipantek media itu doang. Kalau yang nanam itu pohon adalah raja-raja Sunda. Makanya disebut Kebon Raja. Nah, di belakang itu ada prasasti. Prasasti itu dalam aksara Nabatiyah. Nabatein itu sebelum Hijaiyah. Arab Nabatein. Hijaiyah digunakannya 651. Maka prasasti ini dipastikan 651. Sebelum 651. Itu ada di Kebon Raja Bogor dalam bahasa Nabatein, dalam bahasa Arab tapi aksara Nabatein bunyinya adalah la ilahu. Tidak ada melainkan Tuhan. Kemudian kalimat ini akan kita jumpai juga di nisan-nisan Troloyo di Jawa Timur. Troloyo. Lalu ketika nisan Banggai Sulawesi dia sudah Hijaiyah, tetapi masih tahun 688 Masehi. Jadi Islam adalah agama pertama yang masuk Indonesia. Silahkan berbeda pendapat, pakai argumen, pakai bukti, pakai fakta. Saya punya fakta. Misalnya Masjid Malangka di Luwu Utara, itu masjid tidak ada atap. Pola Karbala, Karbala itu masjidnya nggak ada atap, itu nggak ada atap, tapi ada mihrab. Itu Karbala. Ini abad ke-7. Kata arkeolog ini bangunan yang belum jadi, oke lah. Ada nggak istilahnya dalam bahasa Latin bangunan yang belum jadi, itu masjid. Di Jakarta ada. Di Jakarta yang tersisa mihrab saja, minaret spiral Babylon pernah ada dan saya lihat tapi sudah digerus. Zigurat namanya. Ya, zigurat itu di sudah, Samara. Ya, itu sudah digerus. Kemudian di Banten ada minaret, ada plaza dan ada mihrab. Tapi di situ disebut Masjid Pecinan. Itu awal-awal itu sudah ada kita. Jadi silahkan saja orang mengklaim itu urusan dia ya kan. Tapi tolong buktikan. Jangan dengan dongeng. Kalau dengan dongeng saya kagak bisa mengikutinya kan. Saya nggak besar dengan dongeng. Orang Betawi tidak dibesarkan oleh dongeng waktu masih masa kecil. Jadi kan kalau kita tarik lebih jauh lagi nih Bang, sekarang ini kan di kalangan paleoantropologis gitu ya. Iya. Itu kan mengatakan bahwa ya yang tertua itu adalah manusia Afrika, Homo neanderthal. Kemudian saya juga pernah lihat di Museum Ethiopia itu Lucy. Lucy Walk on the Sky itu ya. Salah satu dianggap nenek moyang manusia yang umurnya 3,1 juta tahun. Tapi ternyata pendek aja. Saya kira bukan manusia lah jelas itu ya. Tapi di kita kan pernah ditemukan oleh von Koningswald itu yang sekarang artefaknya ada di Belanda itu Meganthropus paleojavanicus. Umurnya 2 juta tahun. Ditemukan tahun 1936. Kemudian oleh Dubois juga ditemukan tahun 1861 kalau nggak salah. Itu Pithecanthropus erectus kan. Ini kan juga bukti-bukti faktual bahwa manusia-manusia purba ini sudah ada di sini jutaan tahun. Bukan lagi ribuan tahun. Sudah jutaan tahun. Nah, teorinya kan sekarang bahwa dari Homo neanderthal itu ujung dari Homo erectus itu berakhir di Nusantara. Apakah justru bukannya tidak mungkin juga bahwa dari sinilah asalnya kemudian bermigrasi ke tempat-tempat lain? Begini, yang pertama adalah tidak ada indikator ketika paleoantropologi menetapkan ini 2 juta, 3 juta, 4 juta. Lalu dia gambarkan juga manusia-manusia itu jidatnya kayak piring. Lancip gitu jidatnya. Kayak piring. Tapi kalau kita mempelajari ragam hias gua-gua Indonesia, ini teori gugur. Manusia itu tinggal pertama kali ada di cave atau di atas pohon, tapi nggak banyak yang tinggal di atas pohon, hanya 2 tempat. Ini manusia yang dia ceritakan ini Dubois atau siapa,
manusia hidup di mana. Jadi dia hanya membuat prakira tanpa satu ukuran gitu. Ngukurnya dari mana? Harus ada ukuran. Kan sekarang sudah ada carbon testing, DNA apa segala macam. Iya. Itu kalau tulang itu misalnya kayak kita ngukur bangunan bersejarah atau monumen stone itu dari batu nggak bisa karena kalau kita ngukur dari batu, umur batu ya sama kan nggak bertahap batu diciptakan, itu nggak bisa begitu. Itu dia mengukur itu, dia harus mengukur peradaban yang dibawa apa itu. Lalu dia bilang nggak ada karena masih proto, nggak ada manusia proto. Nah tapi kalau kita lihat manusia yang tadi di cave ya, kalau di Goa Leang-Leang, dulu Belanda bilangnya itu 5.000 tahun yang lalu, Belanda. Iya. Terus tahun 2014 kalau nggak salah di majalah Nature atau di majalah apa, Science gitu ya, itu disebut bahwa itu bukan 5.000 tahun lalu, itu 40.000 tahun yang lalu. Nah, dan artefak dari fosil manusia purba rata-rata kan 30.000, 40.000 tahun. Dia sudah tadi yang Bang Ridwan bilang tangan, tabe, bahkan sudah bisa menggambar binatang. Iya, bagus. Binatang-binatang dan lain-lain. Itu kan manusia modern, itu Homo sapiens. Iya. Artinya peradaban kita yang paling tidak kalau dari peninggalan sejarah 40.000 tahun yang beradab ya. Dengan otak manusia yang sudah volumenya normal seperti manusia sekarang. Oke, saya kasih komentar dengan bukti prasasti Kampar, Sungai Kampar. Prasasti Kampar itu beraksara Akkadia. Aksara Akkadia ini dipergunakan sejak era Nabi Allah Nuh, abad 23 sebelum Masehi. Kemudian lanjut oleh Hammurabi ketika dia membuat Code Hammurabi, abad 18 sebelum Masehi. Bagaimana bisa ada di Kampar? Ini prasasti yang sampai hari ini arkeolog nggak bisa menarjamah, tahu bahwa ini Akkadia juga dari saya. Ini Akkadia, you jangan bilang siapa-siapa ya, saya gitu untuk arkeolog, jangan ngomong siapa-siapa, ini Akkadia namanya, ini aksara. Jadi kalau yang ada alat ukurnya, saya mengatakan sejak Nabi Allah Nuh 23 sebelum Masehi kita sudah beradab. Itu yang ada alat ukurnya. Kalau kita sistem tadi susah, kita nggak bisa menerka. 23 sebelum Masehi kan baru dong kalau. Oh iya, 23 sebelum Masehi 2300. Ya kan Akhenaton juga sudah beradab dong. Sudah. Ini 5.000 tahun yang lalu. Iya, kita 23 sebelum Masehi aksara loh. Oh, ini kalau terkait dengan aksara. Bagaimana menuangkan pesan-pesan secara tertulis itu kita sudah tahu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ngapain orang Babylon? Tapi kan ada piktograf, ada segala macam, itu kan aksara juga. Piktograf itu kan lambang ya. Yang tapi kita kan lihat itu aksara juga. Iya, pesan ya. Pesan bukan aksara. Ada piktograf itu lebih tua lagi dari Kampar. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa kita sudah tahu aksara. Kalau kita nggak tahu aksara, ngapain itu prasasti ditaruh di Sungai Kampar? Itu 23 sebelum Masehi. Itu masih ada ya itu ya? Udah ada. Itu kecerdasan orang-orang Indonesia. Ada di mana tuh ininya? Dia belum diangkat, masih di situ. Maksudnya masih di Riau, perbatasan Riau dengan Sumatera Barat. Ya, di Kampar. Iya, jadi itu luar biasa ya. Makanya Sumatera, tanah unggulan kata orang-orang Greek. Suwarna Dwipa itu kan nama babat-babat ya. Orang nggak pernah, pendatang, migran maupun penduduk tempatan nggak pernah menggunakan perkataan itu. Itu dibuat sendiri oleh tukang-tukang babat. Nama ini Sumatera. Ini ada dalam peta navigasi. Iya. Ya kan? Nusantara nggak ada dalam peta navigasi. Ini nama baru diberanakin belum lama zaman Yamin sama Ki Hajar Dewantoro. Belum lama ini nama Nusantara baru, iya. Dia masih PAUD lah kalau sekarang ya, sekolahnya masih PAUD nih namanya, ya kan? Ini udah ada Sumatera. Bayangkan seperti Java tadi yang saya bilang, itu orang-orang Palestina yang memberi nama. Java itu artinya subur. Ya, Terra kan itu namanya land. Land, yes. Land. Summa cum laude. Itu kan unggul, mulia. Itu namanya. Kenapa Sumatera
unggul, kenapa dia mulia? Kalau dalam bahasa Karibia unggul artinya gagah. Di Tangerang ada Poris Gagah. Itu dia Sumatera unggul. Dia sudah mengerti, menurut Santos yang menulis buku tentang benua yang hilang, di kuil Mesir, kedatangan pedagang-pedagang Egypt yang mencari daun-daunan pembalsem itu sudah disambut oleh kuasa adat. Etika itu sudah ada pada mereka. Sedangkan orang Egypt kalau untuk keperluan berdagang 13 sebelum Masehi sudah datang. Dan itu ada menurut Santos ya, itu ada ragam hiasnya di kuil, salah satu kuil di Egypt. Ini besar nih bangsa, bukan bangsa ecek-ecek, bukan bangsa kaleng-kaleng, karena itu kendalikanlah bangsa ini dengan benar, dengan intelek, ya kan? Dongok-dongokan buat apa sih, masa dongok-dongokan dibanggain, ya kan? Dengan intelek. Ini maksudnya tadi Bang Ridwan, ragam hias Sumatera ada juga diserap di kuil-kuil di Egypt gitu maksudnya? Bukan, maksud saya pembuat ragam hias di Egypt itu menulis, menggambarkan bagaimana tokoh adat Sumatera menyambut pedagang-pedagang dari Egypt. Oh iya. Berarti dia sudah kenal etika. Iya. Itu yang saya salut. Tapi zamannya siapa itu? Abad 13 sebelum Masehi kan orang Egypt sudah kemari. Iya. Untuk mencari barus. Iya, pembalsam kapur mayat. Jadi itu harus dimulai lagi Sumatera itu ditulis kembali Sumatera. Bayangkan ada pulau namanya W. Itu kan kata-kata Egypt menyatakan kekaguman. Pulau W. Iya, kita tulis dalam ejaan Indonesia W. Orang Egypt bilang, gue juga punya HP W, kata dia kan. Rubiah, mata uang. Ada pulau di Aceh, rubiah. Itu kan peradaban sudah tinggi yang masuk ke Sumatera. Dan pelayar untuk keperluan bisnis itu datang dari Sumatera. Pertama ke Lamuri dulu, lalu kemudian ke Rasulullah Samudra Pasai. Samudra Pasai ya. Iya. Di samping dia ke Kedah juga kan. Itu terus turun ke sekujur Sumatera. Ada prasasti di Telaga Batu dalam aksara Arameik. Dia bilang ini bukti adanya Sriwijaya. Arameik itu aksara yang digunakan di Asia Barat dan Yemen. Masa mereka beragama Buddha yang benar aja? Di daerah mana prasastinya? Telaga Batu. Di mana itu ya? Di pokoknya di selatan lah. Karena kalau Sumatera Selatan bagian timur itu banyak sekali peninggalan Maya. Banyak sekali peninggalan Maya. Nah, kita dari arah barat, dari Maya, Inka, dan Karibia, lalu Pasifik, itu banyak sekali linguistik yang mereka tinggalkan. Karena kedatangan mereka 3050 tahun yang lalu diteliti oleh Profesor Karen melalui kajian linguistik 11 bahasa yang digunakan di Indo-Pasifik. Jadi luar biasa. Kata-kata Melani, bahasa Melani banyak sekali masuk menyerap ke bahasa Indonesia. Melanesia ya. Ya. Swahili juga banyak ya? Ya. Swahili lebih banyak lagi. Indonesia aja dari Swahili, Andunisi, kenegerian Ibu Suri, indah kan? Kalau Nusantara sekitar jarak. Kalau saya mesti berbato hidup sekitar jarak, bagaimana caranya? Hidup sekitar jarak. Yang nyautin gimana? Jarak. Siapa yang dagang jarak kecuali zaman Jepang? Bakal bikin lilin. Nggak ada sekarang orang jualan jarak. Nah ini Andunisi, dia bilang. King Salman datang kemari, dia tetap sebut Andunisi. Karena itulah lidah orang Arab Afrika dengan negeri ini Andunisi. Sebastian orang Jerman abad 19 menarjamah salah, dia karena nggak ngerti Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah, kita gunakan itu karena asal kita tahu itu berasal dari Andunisi. Gitu Pak. Andunisi itu yang siapa yang pertama kali ini? Pelayar. Oh, para pelayar ya? Pelayar, iya. Para pelaut lah ya? Pelaut yang menamakan itu.
Siapa kawan kita Aristoteles tahu dari mana informasi tentang Indonesia kalau bukan dari pelayar? Tapi di dalam manuskrip apa ada kata Indonesia sebelumnya? Andunisi itu. Manuskrip maksudnya naskah-naskah? Iya, atau dari prasasti. Nggak ada, karena kita kan konsep kita adalah land itu yang di sekitar kita. Iya ya, maksudnya kata-kata Andunisi itu? Kata-kata Andunisi di dalam nama ada. Ada Mukimin Indonesia di Mekah, pengarang buku Al-Mazhab, saya lupa namanya, dia pakai nama Andunisi. Pada tahun abad keberapa? Abad 19. Oh. Itu masih dikenal. Kalau di dalam manuskrip nggak ada. Kan dulu lebih banyak, misalnya siapa imam pertama di Masjidil Haram itu tahun Junaid Al-Batawi. Al-Batawi. Iya. Itu kan nyebutnya bukan ya Betawi, Jawa, Padangi. Dia nggak mau. Ini orang Mandailing. Dia nggak mau. Dia pakai Andunisi. Siapa yang orang Mandailing? Ini yang saya katakan Al-Andunisi, yang penulis kitab Al-Mazhab itu adalah dia memakai kata Andunisi. Andunisi dalam namanya. Jadi itu bukan nama. Tidak mesti nggak ada di manuskrip lantas itu barang kagak ada. Kita bisa lihat jejak-jejaknya dari luar. Dan orang Indonesia memakai itu. Bukan hanya King Salman. Gitu. Jadi ini yang harus jangan salah ya. Kita dalam negeri ini sudah ada namanya. Dulu hanya disebut Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur. Kemudian Andunisi namanya. Gitu. Kita nggak akrab dengan fonem Andunisi. Maka jadi Indonesia gitu. Jadi Andunisi ini atau Indonesia jauh lebih dulu ketimbang kata Nusantara. Nusantara itu diangkat oleh prasasti Pararaton 1600. Dia bercerita 238 yang lalu adalah seorang Perdana Menteri dari Majapahit namanya Gajah Mada bersumpah. Dia mengatakan, saya tidak akan palapa sebelum saya menaklukkan ini termasuk kerajaan Nusantara itu. Ada di situ. Ini disebut. Pertama, tidak ada Perdana Menteri bersumpah cara begitu. Sumpah Perdana Menteri Hatta Aditya Warman yang franchise dari Campa, dia kan orang Campa, Aditya Warman, itu adalah pernyataan setia kepada raja. Gak ada pakai begitu-begitu, saya nggak mau makan palapa. Apalagi daun palapa itu adalah daun mint. Daun yang kalau direbus, diminum airnya menghangatkan tubuh. Bakal apaan sumpah atas nama daun? Lalu dipakai lagi satelit palapa. Loh, kok Pak ada namanya satelit daun? Emang mau bikin gado-gado apa mau keliling angkasa? Itu yang paling parah di sini yang kita capek ya. Dengan yang begini-begini, ya kan? Bahasa Sanskerta seolah-olah bahasa yang bergengsi. Kalau kita lihat Akadia saja dia sudah kalah berapa kilometer. Kalau naik Gojek nggak bayar udah mahal tuh. Nah dia kan bahasa Sanskerta yang datang abad 15-16 dibawa oleh orang Arya, orang-orang dari daerah timur, daerah Asia Tengah yang berbatas dengan India. Dia datang kemari. Ibadat mereka adalah Zion. Ibarat orang-orang ini. Ini mereka kita salah memahami tentang Arya. Lalu iya dia pakai aksara Palawa, tapi ragam Palawa itu banyak. Banyak sekali, bukan yang kita kenal diajarkan di sekolah fakultas arkeologi. Banyak sekali aksara-aksara Palawa, variannya itu banyak. Iya. Yang ada 7 prasasti di Jawa bagian barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat, itu bahasa Fenggi, aksara Fenggi yang dia pakai. Makanya mbah kita Purbo Caroko salah menarjamah seluruh prasasti ini, yang 7 ini Jawa Barat. Karena dia kira itu. Tapi kita kalau udah pakai Sanskerta, Manggala Wana Bakti, kita tahu-tahu jadi keren. Kelas kita naik. Hebat kita, tahu-tahu. Padahal tolol, karena Manggala itu adalah kalung tasbih yang di leher Rabi. Itu artinya. Wana Bakti? Wana hutan. Ya. Bakti ya berbakti. Bagaimana mengkombinasi kalimat ini? Ini kalung tasbih. Kalung tasbih tiba-tiba ada hutan. Ya kan? Tiba-tiba bakti. Ininya aja bakti untuk hutan oke lah, Wana Bakti oke. Kenapa dia pakai Manggala?
Iya, nggak usah pakai Manggala harusnya. Manggala dia nggak ngerti artinya. Kali dia kira Manggala ini semacam galah gitu ya. Nggak kan kalau dulu P4 Manggala itu udah tinggi tingkatnya. Mungkin kaitannya dengan tasbih tadi. Kalau tasbih itu bahasa Arya. Jadi ini yang kita salah, menempatkan bahasa Sanskerta, menempatkan tahun Saka. Saya mengatakan kepada orang yang kagum kepada tahun Saka yang sama dengan tahun 78 Masehi, oke, Anda bisa mempopulerkan tahun Saka. Memang tahun Saka populer, tapi ini tahun kagak dipakai orang. Karena harinya cuma 5. Orang memakai hari 7, bukannya 5. Itu yang nggak realistis. Ini yang saya terus bekerja. Nah ini kan kaitan dengan bahasa Indonesia ya Bang. Iya. Ini kan bahasa Indonesia ini kan termasuk bahasa yang relatif kosakatanya nggak terlalu banyak dibanding dengan bahasa-bahasa tua lainnya. Ya kita harus akui ya. Sejak zaman ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, kemudian sampai ejaan yang disempurnakan. Kalau nggak salah totalnya itu saya lupa ya, saya pernah lihat itu 127.000 apa kosakatanya. Dibanding dengan kosakata Arab yang belasan juta atau Inggris dan lain-lain. Nah ini kan kata-kata serapan dari berbagai bahasa ini membuat memang upaya-upaya penerjemahan kita itu nggak terlalu kuat. Ya. Mungkin ini juga salah satu bisa jadi masalah penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, misalnya bahasa Quran. Mungkin tidak sekuat misalnya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Spanyol atau ke dalam bahasa Latin misalnya. Kekuatannya gimana menurut Bang Ridwan? Menurut saya bahasa Indonesia cukup karena di Goa orang sudah berbicara. Dan banyak kosakata Goa yang berlanjut sampai sekarang tapi digunakan oleh ibu-ibu untuk anaknya yang 2 tahun. Mimi, minum, mamam, bobo. Itu semuanya bahasa Goa. Jangan dikira orang Goa tuh tidak berbicara, dia berbicara. Dan tergantung Goanya, kalau Goa-Goa di Jakarta ada istilah-istilah yang tidak digunakan oleh Goa lain. Tapi misalnya tadi saya sebut contoh tabe, menghormat, itu digunakan oleh seluruh Goa. Dan ini digunakan oleh seluruh Goa. Mimi, mamam, bobo, itu. Dan ada satu lagi, ketelitian kita dalam mengoleksi perkataan Melayu yang berasal, yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Tuan misalnya, itu dari bahasa apa? Saya Melayu. lama. Hah? Bukan Melayu itu? Melayu. Iya. Saya lama mencari tuan dari mana. Tuan itu ternyata setelah saya ingat ada kota Tapak Tuan di Aceh, selesai. Tuan itu bahasa Melayu. Tuan. Iya, di Aceh Selatan. Iya, Tapak Tuan kan. Tapak Jadi tapak kan artinya hunian ya. Jadi ini yang yang mesti kita kaji, belajar lagi, mendalami lagi bahasa Indonesia, mencari kosa-kosa kata yang berasal dari bumi Indonesia sendiri, termasuk perkataan Goa. Iya. Iya, artinya bahasa Indonesia ini kan terus berkembang. Iya. Dibanding yang lalu-lalu. Ya itu datanya masih belum nyampe 100.000. Ada yang bilang sekarang sudah 127.000. Jadi di kamus besar bahasa Indonesia kata-katanya itu nambah-nambah terus kan. Dari yang ini. Jadi tapi maksud saya padanan itu dibanding dengan bahasa-bahasa tadi itu mungkin kita masih iya, saya setuju. Itu mungkin ada kebenaran walaupun kita harus bekerja keras untuk membantah klaim seperti itu. Tapi saya bantuin mereka itu data. Misalnya hukum laut Melayu yang tertulis mana? Kita menggunakan hukum laut Melayu dari zona ekonomi. Yang kita paling tidak menyadari bahwa power system itu hanya kerajaan. Salah. Kerajaan itu berabad ke-13. Power system itu kuasa adat. Kemudian zona ekonomi. Zona ekonomi ini seluruh zona ekonomi, 28 zona ekonomi dari Banda Aceh sampai Banda Neira itu menggunakan hukum laut Melayu. Mana teks tertulisnya hukum laut Melayu? Ternyata teks tertulisnya ada dalam prasasti Jalan Kopi, batu besar, kemudian 3 tiang, semua ada di museum,
tapi orang museum tidak bisa memberi keterangan ini apa. Inilah dalam bahasa Greek. Teks hukum Melayu ditulis dalam bahasa Greek. Jadi klaim tadi saya benarkan. Kenapa harus ditulis dalam Greek? Itu yang terjadi. Ya, makanya saya benarkan. Nah, tetapi kita harus bekerja keras. Iya, iya betul. Kita harus bekerja keras, membangun kembali. Karena buat saya ya, sekarang Indonesia nomor 10 di ASEAN countries sebagai IQ yang paling rendah. Indonesia kita nyaris juara, tapi ada yang nomor 11. Tapi kita yang jelas dengan Laos kalah, IQ kita rendah. Rendahnya IQ ini salah satunya pengajaran sejarah yang salah. Karena pengajaran sejarah yang benar itu membantu pembangunan konstruksi berpikir. Kan, ya kan kalau kita sudah bicara sejarah secara umum, dia buru-buru begitu kita sebut kerajaan anu, dia tarik, dia bedol kata orang Betawi, silsilah. Ya kan disampai-sampein tuh silsilah ke gengkong dia. Ya kan? Kemudian setelah silsilah, mistik main. Dahsyat tuh mistik, luar biasa. Kalau begadang nggak pakai kopi pun jadi kalau ngomong mistik. Oh gila kalau udah mistik. Inilah yang mengganggu konstruksi berpikir anak didik. Hentikanlah sejarah Indonesia yang diajarkan sekarang. Kalau buat saya itu, ini mengganggu pembangunan konstruksi berpikir anak-anak. Iya, iya, iya. Karena bercampur baur dengan. Tapi kan tidak bisa dihindari. Bukan mistik ya, tapi misalnya cerita-cerita folk gitu, legend dan sebagainya, legenda gitu, mitos gitu. Itu pisahkan, ini kan nggak diaduk. Iya. Diaduk. Saya kan sering duet, bukannya duet sih ya, berhadapan vis-a-vis dengan orang-orang sejarawan lah, dengan arkeolog. Saya lihat dia juga terganggu konstruksi berpikirnya karena dengan adanya ginian-ginian nih. Saya setuju bahwa sejarah Indonesianya harusnya ditulis ulang, iya. Direkonstruksi. Iya. Dari zaman ya awalnya ya, karena memang menurut saya banyak yang masih belum jelas tadi, ya belum bisa menjelaskan tadi bagaimana kaitannya Homo erectus, Pithecanthropus erectus, Homo sapien dan jadi ada seolah-olah loncatan, seolah-olah kita ini baru kemarin nih abad keempat, sejarah dimulai pada abad kelima katanya, abad keempat setelah ada aksara dan lain-lain. Jadi memang konstruksi berpikir saya setuju dengan Bang Ridwan, ini harus kita bongkar lagi bahwa kita ini adalah peradaban lama gitu. Oh iya. Nah sebagai peradaban lama kita harusnya lebih punya pride yang tinggi. Iya, tunjukkanlah bahwa kita berasal dari peradaban sebagai contoh lama. kalau tidak salah itu Homo erectus kita ya, yang ini kepala itu kan diperkirakan 1,8 juta tahun. Cina itu mencari yang tertua dia hanya 1,4 juta tahun. Artinya kita lebih tua 400.000 tahun dari Cina. Kalau dari sisi itulah misalnya. Dan nggak ada yang lebih tua di daerah Asia ini ketimbang kita dari sisi artefak gitu. Jadi menurut saya kita lebih tua, lebih jauh dari yang kita duga menurut saya. Yes, saya tambahkan juga bahwa kalau dilihat nama-nama goa, itu kita kagum dengan taste keindahan kata-kata dari generasi dulu. Misalnya, Gondang Dia, itu kan nama goa. Goa itu nama, bukan nama pohon ya? Bukan, Gondang Dia artinya wanita yang agung. Itu kan indah. Goanya posisinya di pertigaan Jalan Suwiryo, Palem dengan Gondang Dia. Itu posisi dia. Di mana itu sekarang? Nggak ada lagi guanya. Guanya udah di bawah sebuah wisma. Sebuah wisma di bawahnya ke Uruk. Oke. Jalan Suwiryo dengan Suwiryo ini ke Gondang Dia. Gondang Dia. Oh, Suwiryo. Oh, Suwiryo yang di sana. Jalan Palem. Tak. Iya, ya, di ujung. Sebelah kiri itu. Dekat Hotel Metropol. Iya, kira-kira. Hotel apa namanya di situ? Ada hotel ya? Ada. Kira-kira di situ dekat kantor Nasdem lah, ya kan, yang menjagokan Anies Baswedan. Ya ini berita saja bukan ya. Jadi itu. Kemudian ada gua namanya Panggilan Bumi. Di mana itu? Tenabang. Di itu di bawah mana? Masjid Tenabang. Ada. Ada. Masih ada gitu. Masih ada di bawah mihrab malah masih ada.
Oh iya? Iya, dan melintang ke Jalan Mas Mansur. Nama gua Panggilan Bumi, Tenabang. Jadi dari 11 gua Jakarta, nggak usah semuanya lah, saya kasih contoh. Bahwa saya lihat kok indah betul dia Itu memberi dari mana nama. referensinya Bang Ridwan itu? Penelitian. Karena kalau saya baca buku sejarah Indonesia yang dibuat oleh orang-orang Indonesia, saya langsung capek. Saya langsung capek baca kitab mereka gitu. Capek bukan isinya berat, isinya kelewat enteng. Jadi saya capek, lebih baik saya melakukan penelitian. Oke. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ridwan, ngobrol-ngobrol santai nih di channel saya lagi, dan Fadlizon Official. Mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan semacam informasi, mungkin juga provokasi. Karena banyak hal-hal yang saya kira bisa saja berbeda pendapat dan bertolak belakang atau ada yang mempertanyakan. Justru ini bagus. Menurut saya untuk kemajuan ilmu dan juga pengetahuan itu harus ada diskurs kan, harus ada dialektika, ada tesis antitesis. Jadi bagi siapa saja yang sependapat dengan Bang Ridwan ya tentu saya kira itu sah-sah saja. Yang juga berbeda pendapat menurut saya harus menangkal dan mencari di mana kelemahan-kelemahan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan. Karena ini kan teori panjang masa lalu yang hazanahnya itu juga luas gitu lah. Dan saya sebagian besar saya sependapat dengan Bang Ridwan dan soal garis besar bahwa kita ini jauh lebih tua dari yang kita perkirakan peradaban kita. Itu yang pasti. Peradaban kita ini bukan peradaban kemarin sore, tapi lebih tua dari yang kita perkirakan. Gitu. Dan itu kan tercermin di dalam kitab-kitab sejarah yang diajarkan sekolah. Kitab sejarah untuk SMA, bab 1, prasejarah. Mana ada prasejarah, dari zaman cave life saja dia udah sejarah kok. Prasejarah. Ya itulah yang dikonstruksikan oleh Belanda. Sejarah baru dimulai di abad keempat. Dan itu di karang-karang sama De Graaf, ya kan. De Graaf ini bilang pohon jati ditanam oleh orang India pada abad keempat. Jati India tuh pinggangnya kecil. Coba pelok Pterosphaermum javanicum jenis jati di Jakarta aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ada yang nggak keplok 3 orang kok. Nah seperti itu. Orang itu ada yang dia mau hindarkan kalau sejarah ditulis dengan benar oleh penjajah itu. Ada yang dia mau hindarkan. Kita nggak usah sebut. Nanti kita dibilang politik identitas. Terima kasih Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.